Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rini Anggraini, NIM 1923 1039. Nah, saya dari Pendidikan IPA BP 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin melaporkan hasil observasi saya mengenai ikan bili di Danau Singkarak. Nah, ikan bili itu merupakan ikan yang populasinya itu terbesar di Danau Singkarak. Nah, tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam, Pendidikan IPA, Universitas Negeri Padang. Nah, hal yang saya amati di Danau Singkarak tersebut adalah salah satu ikan yang terpopuler di daerah tersebut. Nah, itu adalah ikan bili Singkarak. Nah, waktu pengamatan saya itu kita jam 4 sore pada hari Selasa 18 Mei 2021. Nah, tempat pengamatannya itu di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Karena Danau Singkarak itu terletak antara Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nah, pengamatannya itu adalah untuk mengetahui ekosistem ikan bilih di Danau Singkarak tersebut. Kita masuk ke seputar ikan bilih di Singkarak. Nah, teman-teman tahu adik-adik semua, kakak semua pasti sudah pernah tahu bilih Singkarak. Nah, ikan bilih Singkarak itu merupakan ikan endemik hanya bisa ditemukan di Danau Singkarak. Nah, ini itu merupakan ikan yang populasinya sangat besar di Danau Singkarak. Bukan berarti di Danau Singkarak cuma hanya ada ikan itu ya, tapi populasi ikan tersebut benar-benar besar di Danau Singkarak. Nah, nama latin dari ikan itu adalah Mistacoleosteus cadangensis. Ukurannya itu biasanya ditemukan sekitar 6 sampai dengan 12 cm. Bentuknya itu lonjong dan juga pipih. Masyarakat di sana atau pengunjung di sana biasanya mengonsumsi ikan tersebut atau juga ada yang menjualnya kembali ke pengunjung-pengunjung yang mengunjungi Danau Singkarak tersebut. Harga ikan bili itu sekarang sekitar 60 sampai 70 ribu rupiah per liternya, itu meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini itu disebabkan karena menurunnya populasi ikan bili. Nah, berbeda dengan dulu, harga ikan bili tersebut dulunya itu tergolong sangat murah karena populasinya itu sangat besar dan juga banyak masyarakat yang juga mengonsumsinya, menjualnya dan lain-lain. Nah, metode penangkapan ikan bili di Danau Singkarak tersebut berbeda-beda tiap nelayannya. Ada nelayan yang menggunakan metode dengan cara yang benar, seperti mereka menggunakan jaring panjang, menggunakan jaring lingkar, sistem alahan, jala lempeng yang biasanya kita temukan atau biasanya kita lihat, kemudian ada luka, dan lain sebagainya. Merupakan metode yang benar di dalam penangkapan ikan bilis. Tidak ikan bilis, semua ikan itu adalah metode yang benar dalam penangkapan ikan. Nah, metode yang benar itu adalah metode yang menggunakan alat sembunyi, bahkan menggunakan racun yang bisa menyebabkan semua ikan, hanya ikan bilis, semua ikan di danau tersebut mati. Nah, itulah yang harus dihindari oleh nelayan maupun masyarakat yang ingin menangkap ikan tersebut. Jangan sampai populasi ikan tersebut yang merupakan ikan endemik di daerah kita itu menjadi habis dan tidak ada lagi atau bisa dipunah. Lalu bagaimana sih upaya pemerintah dalam mengatasi metode penangkapan yang tidak benar oleh nelayan ketika menangkap ikan bili ataupun ikan yang di sekitar Danau Singkarak? Pemerintah sudah memasang spanduk ataupun juga sudah melakukan sosialisasi kepada para nelayan sekitar bahwa pemerintah mengatakan mereka sudah menghibau masyarakat dan juga memasang spanduk untuk tidak menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dapat merusak lingkungan dan juga ekosistem ikan di Danau Singkarak tersebut. Itu bisa teman-teman lihat melalui gambar yang sudah saya masukkan. Populasi ikan bili di Danau Singkarak tersebut ataupun berkurangnya populasi ikan bili itu tidak hanya disebabkan oleh metode penangkapan yang tidak benar saja, tetapi kebiasaan masyarakat sekitar yang biasanya membuang sampah atau limbah rumah tangga ke dalam danau tersebut yang bisa membuat danau tersebut tercemar atau sampah tersebut tidak bisa diuraikan seperti itu. Kemudian mereka juga kadang membuang sampah-sampah bekas makanan, sampah-sampah
lainnya yang sulit terurai di danau tersebut, sehingga sampah tersebut ada yang mengendap di dalam danau ataupun terapung di atas danau, sehingga mencemari, tidak hanya mencemari sekitar danau saja, juga mencemari mata kita yang memandang danau tersebut. Dijadikannya Danau Singkarak sebagai tempat wisata, objek wisata di Singkarak, itu mengakibatkan banyaknya pengunjung baik di dalam kota Danau Singkarak tersebut ataupun di luar yang mengunjungi Danau Singkarak tersebut, bahkan mereka tidak menjaga tempat tersebut yang mengakibatkan ada yang membuang sampah ke tepi danau, sehingga bukan tidak mungkin plastik ataupun sampah makanan yang kita bawa itu akan masuk ke dalam danau tersebut, sehingga bisa menghambat pertumbuhan ikan bili maupun ikan lainnya yang ada di danau tersebut. Berkurangnya populasi ikan bili tersebut, tentu kita membutuhkan suatu wadah untuk mengembangbiakan ikan bili tersebut. Salah satunya adalah penangkaran ikan bili. Nah, penangkaran ikan bili itu biasa kita lihat di sekitar danau, itu dibuat oleh para nelayan yang ada di sekitar danau atau masyarakat sekitar. Nah, penangkaran ikan bili itu apabila kita amati, itu hanya sedikit di Danau Singkarak tersebut. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya penangkaran tersebut semakin diperbanyak agar populasi ikan bili tersebut semakin meningkat dan populasi ikan bili tersebut tetap menjadi populasi ikan yang terbanyak dan menjadi ikan yang endemik di Danau Singkarak. Nah, ini merupakan foto kunjungan saya ke Danau Singkarak tersebut, di mana saya melihat begitu banyak sampah yang berada di tepi danau, baik itu sampah plastik makanan ataupun alat-alat rumah tangga yang dibuang di danau. Juga ada yang masuk ke dalam danau tersebut, ada yang tenggelam, ada yang terapung atas danau, sehingga bisa menyebabkan populasi ikan bili tersebut benar-benar menurun. Dan apabila kita mengamati di sekitar danau, itu biasanya dulunya ikan bili tersebut banyak yang muncul, tapi sekarang itu sudah tidak lagi. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari hasil pengamatan tersebut? Yang pertama itu adalah bahwa sekarang Danau Singkarak tersebut benar-benar kurang terawat atau tercemar. Nah, sampah-sampah yang mengapung di permukaan danau itu membuat danau tersebut tercemar dan keberadaan ikan bili itu semakin berkurang. Kemudian, tempat-tempat penangkaran yang ada itu pun hanya sedikit. Nah, harapan ke depannya ikan bili itu tetap lestari dengan adanya tempat penangkarannya. Dan masyarakat menjadi lebih sadar akan kebersihan danau dan sadar bahwa ikan bili itu merupakan ikan langka dan endemik di Sumatera Barat. Nah, pengunjung juga harus menjadi lebih sadar akan kebersihan danau Singkarak, our lake. Nah, sekian presentasi saya mengenai laporan saya ketika mengunjungi tempat konservasi ikan bili. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.